Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8, apa kabar? Sudah siap kalian belajar bahasa Indonesia? Ayo, kumpulkan semangatnya, siapkan alat tulisnya, dan perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Oke, siap? Hari ini kita akan belajar masih mengenai teks berita. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang struktur pembangun berita. Kemudian, apakah itu piramida terbalik? Dan yang terakhir, tentang kaidah kebahasaan berita. Seperti teks-teks yang lainnya, teks berita pun mempunyai struktur pembangun. Kira-kira apa saja sih struktur pembangun berita itu? Yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita adalah pembuka tentang hal yang diberitakan. Dikarenakan berita adalah atau berita bersifat lugas. Apa itu lugas? Lugas adalah tidak bertele-tele atau langsung kepada intinya. Jadi, pembuka berita adalah langsung kepada intinya atau langsung kepada inti berita yang ingin disampaikan. Kemudian setelah orientasi berita, ada rangkaian peristiwa atau kronologis kejadian. Pada orientasi berita dikarenakan bersifat lugas dan langsung kepada intinya, maka unsur 5W1H itu ada di bagian orientasi berita. Oke, ada yang masih ingat apa saja 5W1H itu? Ya, betul. What, where, when, who, why, how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah dijabarkan di orientasi berita, kemudian selanjutnya akan dituliskan atau akan ada rangkaian peristiwa kejadian atau kronologis kejadian. Setelah orientasi berita ada kronologis kejadian, yaitu jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Karena berita merupakan hal yang faktual, otomatis yang diberitakan pun suatu hal yang fakta, apa adanya yang betul-betul terjadi di lapangan. Lalu terakhir adalah sumber berita. Setelah orientasi berita, kemudian kronologis kejadian atau kronologis peristiwa, kemudian terakhir ada sumber berita, yaitu sumber yang memberikan informasi berkaitan dengan suatu peristiwa, dan sumber berita ini tidak selalu berada di akhir berita, tetapi bisa berada di dalam berita itu sendiri. Nah, 3 struktur ini ada juga yang menggambarkan sebuah piramida terbalik. Kita perhatikan di situ ada bentuk segitiga tapi terbalik ya. Segitiga yang meruncing ke bawah. Yang paling atas adalah kepala berita atau lead. Kepala berita adalah berisi tentang inti berita. Unsur-unsur 5W1H terdapat pada bagian ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, dikarenakan berita ini bersifat lugas atau to the point, atau langsung kepada inti dan tidak bertele-tele, maka unsur-unsur 5W1H itu langsung ada di kepala berita. Yang kedua, badan berita. Badan berita pun berisi sebagian dari unsur 5W1H, merupakan lanjutan dari kepala berita. Jadi jika sebagian 5W1H-nya ada di kepala berita, poin yang pentingnya, kita bisa memindahkan sebagian 5W1H itu pada badan berita. Kita mengingat lagi tadi yang Ibu sampaikan, pada badan berita itu ada kronologis kejadian. Nah, yang salah satu dari 5W1H itu yang bisa masuk kepada badan berita adalah how, bagaimana. Bagaimana kronologis peristiwa itu terjadi. Begitu ya. Jadi, apa, di mana, siapa, itu kapan itu bisa masuk ke kepala berita. Kemudian how, bagaimana,
dan mengapa bisa masuk ke bagian badan berita. Dan yang terakhir, ekor. Ekor berisi informasi yang kurang penting, hanya berupa uraian, pendukung, atau tambahan dalam berita tersebut. Jadi hanya pelengkap saja dan tidak ada hubungan langsungnya dengan judul berita. Dengan struktur penyajian seperti itulah, susunan informasi dalam sebuah berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Semakin ke bawah, semakin ke bawah segi kepentingan suatu informasi dalam berita tersebut semakin berkurang. Itulah alasannya kenapa bentuknya seperti piramida terbalik. Karena semakin ke bawah, segi kepentingannya berkurang. Semakin ke bawah, semakin tidak terlalu penting. Oke? Bisa dimengerti ya, insya Allah ya. Di sini ada contoh berita dengan judul Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19 waktu Indonesia Barat. Ini bisa dikoreksi ya, bukan jam tapi pukul. Sangat deras dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini, sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Kita bisa mengamatinya ya. Pada paragraf pertama, yaitu sebagai orientasi berita, di situ ada unsur terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Berarti unsur apakah itu? Ya, betul. Where? Di mana? Di sekitar Sungai Ciliwung. Kemudian, banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras. Itu masuk kepada unsur apa? Ya, why? Why? Mengapa? Mengapa banjir tersebut terjadi? Diduga karena hujan yang turun sangat deras. Kemudian, 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Masuk kepada unsur who, siapa? Siapa yang terkena dampak banjir ini? Kemudian, pada paragraf kedua, ada sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Ini pun masih termasuk kepada who ya. Jadi semakin ke bawah, segi kepentingannya sudah mulai berkurang karena inti beritanya tadi sudah dijabarkan, sudah dibeberkan pada paragraf yang paling awal, yaitu pada orientasi berita. Pada paragraf ketiga pun, di situ tertulis sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ini adalah merupakan uraian pendukung saja. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan berita yang terjadi sekarang. Ini kan dia menceritakan kembali yang pernah terjadi. Jadi ini merupakan uraian pelengkap saja. Bisa dimengerti ya tentang struktur berita. Oke, sekarang kita lanjut kepada kaidah kebahasaan berita. Nomor A. Berita menggunakan bahasa bersifat standar atau baku untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan dan banyaknya bahasa populer dan bahasa daerah di Indonesia. Jadi kalian bayangkan ya, kalau misalnya para penyiar berita, baik itu di radio, media cetak, ataupun di televisi, tidak menggunakan bahasa baku. Misalnya menggunakan bahasa gaul. Oke, mungkin kalau menggunakan lu gue,
semua orang mengerti, tapi kan tidak pantas dalam sebuah berita menggunakan bahasa populer, menggunakan bahasa gaul. Jadi harus menggunakan bahasa yang standar atau baku. Atau misalnya dalam berita liputan 6 misalnya ya, terus kita mendengar penyiarnya menggunakan bahasa daerah tertentu, tentu saja tidak pantas. Karena apa? Karena tidak semua orang yang ada di Indonesia itu mengerti bahasa daerah. Misalnya, dia menggunakan bahasa Batak dalam berita itu. Tidak semua orang bisa mengerti. Kita orang Sunda misalnya, atau orang Betawi mendengarkan bahasa Batak, kan tidak mengerti apa sih maksudnya, apalagi itu dalam siaran nasional, kecuali dalam siaran TV lokal misalnya. Jadi siaran TV Sumatera Utara, nah menggunakan bahasa Batak sebagai penghantar itu boleh-boleh saja. Tapi dalam sebuah berita nasional, mereka atau kita atau para penyiar itu harus menggunakan bahasa standar atau baku. Bayangkan di Indonesia itu beribu-ribu suku bangsa dan beribu-ribu bahasa daerah. Jadi untuk menyatukan persepsi supaya tidak ada kesalahpahaman, maka penyampaian berita itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang standar atau baku. Contohnya di sini ada nomor 1, ada kata baku menyontek. Kata tidak bakunya mencontek. Jadi jika kalian mendengar kata mencontek, itu sebenarnya tidak baku, bakunya adalah menyontek karena ada peleburan huruf C. N bertemu dengan C menjadi NY, menyontek, mencontek. Kemudian kata baku misi, tidak bakunya misi, S-nya 2, itu tidak baku. Nomor 3, nasihat. Kata bakunya nasihat, menggunakan huruf I. Tidak bakunya nasehat, menggunakan huruf E, itu tidak baku. 4, mengubah. Itu kata baku. Merubah, kata tidak baku. 5, sistem. Itu baku. Tidak bakunya sistem. Nomor 6, tradisional. Itu baku. Tidak bakunya tradisional. Nomor 7, terampil. Itu kata baku. Tidak bakunya terampil, tanpa huruf E. Nomor 8, kata baku hierarki. Hierarki, menggunakan tambahan huruf E di tengah. Kata tidak bakunya hierarki, tanpa huruf E, itu tidak baku. Ada juga ekstrem. Ternyata ekstrem adalah kata baku dan ekstrim itu tidak baku. Nomor 10 ada telinga sebagai kata baku dan kuping sebagai kata yang tidak baku. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oh iya, contoh lain. Apotik atau apotek, mana yang baku? Betul, apotek. Karena orang yang bekerja di apotek adalah apoteker, bukan apotiker. Mengerti ya? Kita lanjutkan. Bagian B, ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Bisa dilihat di situ tandanya. Dan disertai kalimat penyertanya. Hal ini terkait dengan pengutipan pernyataan narasumber. Contohnya, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suwantika. Nah, tanda petik di sana menunjukkan bahwa itu adalah pernyataan dari Bapak Gede Suwantika. Jadi kalimat yang di antara petik itu adalah kalimat penutur, kalimat tutur dari Bapak Gede Suwantika. Tanpa ditambah, tanpa dikurang ya. Harus sesuai dengan yang dituturkan oleh orang atau oleh narasumber. Itu namanya kalimat langsung.
menggunakan tanda petik ganda. Ada juga nih yang bagian C, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya, terkait dengan pengubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kita lihat di atas yang bagian B itu kan kalimat langsung. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Lihat di situ di bagian C. Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika mengatakan bahwa sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Kita bisa melihat perbedaan dari dua kalimat tersebut ya. Pada kalimat langsung ada tanda petik ganda sebagai penanda sebuah pernyataan. Tetapi pada kalimat di bagian C tidak ada tanda kutip atau tidak ada tanda petik ganda, tetapi digantikan dengan kata konjungsi bahwa. Ini merupakan perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Bagian D. Penggunaan kata kerja mental, bukan mental, tapi mental. Kalau mental, terlempar ya. Ini kata kerja mental. Atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi, kata kerja ini terkait dengan suatu hal yang bersifat mental. Suatu hal yang bersifat pikiran. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan lain-lain. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, kalimat ini menggunakan kata kerja mental karena ada kata memikirkan di situ. Berbeda dengan menendang, memukul. Itu bukan kata kerja mental karena tidak berkaitan dengan pikiran. Itu berkaitan dengan fisik. Misalnya menendang, kaki yang berbuat, memukul, tangan yang berbuat. Tetapi membayangkan, memikirkan, berasumsi, berkesimpulan, itu pikiran yang berbuat. Jadi, masuk ke dalam kata kerja mental. Bagian E. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan berita mencakup kapan dan di mana. Dikarenakan unsur berita itu ada kapan dan di mana, otomatis ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contohnya, contoh nomor 1. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Di situ ada keterangan waktu, yaitu pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian nomor 2. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku. Di situ ada keterangan tempat, yaitu Maluku. Ya, ngerti? Nomor 1, kalimat nomor 1, contoh kalimat nomor 1 itu fungsi keterangan waktu, dan contoh kalimat nomor 2 itu mewakili fungsi keterangan tempat. Mudah bukan? Bisa dimengerti ya? Kita lanjut ke bagian F. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, itu bukan awalannya ya, awalnya, akhirnya. Terkait dengan pola penyajian mengikuti kronologi atau urutan waktu. Jadi kan berita itu harus sesuai dengan kronologi, harus ada kronologinya. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Unsurnya how, bagaimana? Otomatis kita menjawabnya itu dengan kronologi atau urutan waktu. Jadi di situ ada konjungsi temporal. Kita lihat contohnya. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat,
Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Bisa dilihat ya, sekitar pukul 12.45 itu keterangan waktu. Sabtu 15 Maret 2014 itu keterangan waktu. Langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian itu masuk konjungsi temporal. Kemudian, tak lama kemudian. Ya, urutan waktu. Oke. Selanjutnya, bagian G. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Yang bukan, itu bukan nukan, tapi bukan, yang bukan nomina atau kata benda. Mencakup keterangan alat dengan keterangan tempat di, ke, sini, keterangan waktu, kemarin, keterangan syarat, jika, keterangan akibat, maka, keterangan sebab, karena. Oke. Pada bagian H, ada verba transitif. Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Kata kerja transitif itu dapat diubah menjadi pasif. Contoh, ayah memperbaiki mesin motor yang rusak. Ayah, subjek, memperbaiki predikat, mesin motor objek, yang rusak adalah keterangan. Kalimat ini adalah verba transitif karena ada objek di situ. Jika tidak ada objek, maka kalimat ini tidak bisa disebut dengan kalimat. Karena jika ada subjek dan predikat saja, ayah memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Kalimat tersebut akan menjadi rancu atau aneh. Oleh karena itu, predikat di sini membutuhkan objek dalam kalimatnya. Jadi ayah memperbaiki mesin motor yang rusak. Nomor 2, contohnya. Jono mendorong pintu dengan keras. Jono subjek, mendorong predikat, pintu objek dengan keras keterangan. Atau misalnya tanpa keterangan, Jono mendorong pintu pun itu sudah cukup. Jono mendorong pintu. Nah, kalimat ini juga merupakan kalimat transitif karena predikat atau verba itu kata kerjanya membutuhkan objek dalam kalimatnya. Tidak bisa Jono mendorong. Mendorong apa? Jadi harus atau memerlukan objek untuk menyertai predikat tersebut. Kalimat ini bisa diubah menjadi pasif. Contoh nomor 1, ayah memperbaiki mesin motor yang rusak. Kita ganti, kita ubah menjadi kalimat pasif, yaitu mesin motor yang rusak diperbaiki ayah atau diperbaiki oleh ayah. Kalimat kedua, Jono mendorong pintu dengan keras. Berubah menjadi pasif menjadi pintu didorong Jono dengan keras. Memperbaiki, aktifnya memperbaiki, pasifnya diperbaiki. Mendorong, aktifnya mendorong, pasifnya menjadi didorong. Ngerti ya? Apa itu verba transitif? Terakhir, ada verba pewarta. Verba pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Verba pewarta ini adalah salah satu ciri kebahasaan yang ada pada teks berita. Pada halaman 8 di LKS, di situ ada contoh verba pewarta. Orang tua siswa, Akmal Naseri Basral, yang putrinya ikut serta dalam tim DBI, mengungkapkan, berkat keapikan penampilan mereka di panggung, juri memberi hadiah DBI dengan penghargaan tertinggi Grand Prix. Di situ adverbianya di keterangan tempat.
Bisa dilihat ya, di situ ada di garis bawahi ada kata di. Itu adverbia. Adverbia keterangan tempat. Ada juga adverbia dengan keterangan cara. Kemudian verba transitifnya, di situ ada memberi. Memberi hadiah. Memberi di sini posisinya sebagai predikat, verba transitif. Kenapa transitif? Karena dia membutuhkan objek, yaitu hadiah, memberi hadiah. Jika tidak ada objek, hanya memberi saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Juri memberi, tidak bisa. Harus ada objek. Juri memberi hadiah. Nah, hadiah adalah objek. Kemudian verba pewartanya, mengungkapkan. Di situ ada di garis bawahi mengungkapkan. Itu adalah verba pewarta, mengindikasikan ada sebuah percakapan. Mengungkapkan, membicarakan, itu kan ada percakapan di situ. Oke, ada lagi yang di halaman 9. Festival kali ini lebih berat karena kami punya beban harus mempertahankan gelar juara dan seterusnya dan seterusnya. Kalian lihat adverbianya, karena, yaitu keterangan sebab, tetapi keterangan perlawanan, dengan keterangan cara, di keterangan tempat, dari keterangan tempat. Verba transitifnya ada mempertahankan, berafiks, memperkan. Berafiks itu artinya berimbuhan, berimbuhan, memperkan. Kemudian ada verba pewarta, yaitu ujar. Ujar, kata. Ujar beliau, kata beliau, gitu ya. Ujar, berarti kan ada perkataan di situ, ada pernyataan. Jadi ada sebuah percakapan di situ. Oke? Oke, selesai. Sekian saja materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya materi kali ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.